Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang dessert box by Zetasoft. Untuk anggota kelompoknya itu ada Arzeta Sasabila Yusuf dengan 3 NIM terakhir 022, terus ada Ahmad Fajri Soifullah dengan 3 NIM terakhir 068, ada Al-Hafiz Hamzah Firmansyah dengan 3 NIM terakhir 048, ada Devan Anuraga Pristianto dengan 3 NIM terakhir 056, ada Dian Erni Novitasari dengan 3 NIM terakhir 010, dan ada saya Muhammad Reza Nurmansyah dengan 3 NIM terakhir 054. Lalu kita di sini akan membahas tentang yang pertama ada latar belakang, terus yang kedua ada aspek teknik, ada aspek pasar, lalu ada aspek teknik teknologi, lalu ada aspek manajemen. Dan yang selanjutnya ada aspek sumber daya manusia, ada aspek finansial, aspek ekonomi dan sosial, dan yang terakhir aspek lingkungan. Oke, yang pertama latar belakang. Di zaman milenial ini, teknologi semakin berkembang, tidak terlepas dari makanan. Saat ini banyak makanan-makanan serba instan. Nah, baik jenis makanan berat, makanan ringan, maupun sampai hidangan penutup atau dessert. Nah, dessert box ini merupakan hidangan sejenis roti, biasanya disajikan sebagai hidangan penutup. Nah, dessert ini juga memiliki banyak perkembangan atau sudah banyak yang memodifikasi menjadi berbagai bentuk, ukuran, rasa, serta bahan baku dessert itu sendiri. Bisnis dessert box bisa dibilang bisnis yang menjanjikan atau menguntungkan. Dessert box yang kami jual memiliki harga yang cukup terjangkau dengan bahan baku serta topping premium ditambah dengan kemasan yang menarik. Dessert box Zetasoft dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, baik anak-anak, remaja, dewasa, bahkan usia lanjut karena menggunakan bahan baku premium dan benar-benar menggunakan takaran yang sesuai. Untuk selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Produk yang dihasilkan dari dessert box Zetasoft. Yang pertama ada brownies lumer dan 2 dessert sultan dengan ada varian Milo, Silver Queen, dan varian Cadbury. Selanjutnya yaitu tentang keunggulan produk. Nah, keunggulan dari produk ini yaitu yang pertama memiliki rasa yang khas berbeda dari dessert yang lain, yang kedua memiliki tekstur yang lembut, yang ketiga topping yang luber di mulut, yang keempat harga yang terjangkau dibandingkan dengan kompetitor yang lain, yang kelima kebersihan makanan yang sangat terjaga atau higienis, dan yang terakhir yaitu memiliki kemasan yang unik. Target pasar utama kami adalah remaja, namun tidak bisa dipungkiri, semua suka dengan dessert box ini. Salah satu alasan kenapa remaja menjadi salah satu target ini adalah karena remaja sering atau suka dengan hal yang berbau instan. Remaja sebagian besar menyukai coklat serta makanan manis. Apalagi remaja sering dihantui oleh rasa galau yang membuat malas produktif. Hal tersebut bisa diatasi dengan mengonsumsi coklat untuk menaikkan suasana hati atau mood seorang. Namun akan terlalu biasa jika hanya makan coklat secara langsung. Hal tersebut bisa diatasi dengan menjadikan coklat sebagai dessert box yang diharapkan dengan makan dessert box ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dikarenakan menaiknya mood setelah memakan dessert box yang memiliki beberapa varian. Analisis pesaing atau berikutnya adalah analisis pesaing. A. Price. Harga produk dessert box yang ditawarkan sangatlah terjangkau. Dimulai dengan harga Rp20.000 dengan bermacam-macam varian. Yang selanjutnya produk ya. Nah, produk sendiri ini
produknya dessert box yang ditawarkan ada dua, yaitu dessert sultan dan brownies lumer. Nah, produk dessert box ini menggunakan bahan baku coklat yang mudah ditemukan dan didapat. Untuk promosi, pemasaran menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Story, IG, serta TikTok. Word of mouth merupakan salah satu cara yang mudah dan berdampak langsung pada penjualan. Untuk place atau tempatnya, tempat dessert box ini ada di daerah Sidoarjo, bisa juga lewat media sosial, serta dapat memesan lewat Shopee Food, GoFood, dan sebagainya yang memudahkan pembelian. Oke, untuk yang selanjutnya, aspek teknologi, monggo. Analisis lokasi bisnis. Ketersediaan bahan baku. Kemudahan akses bahan baku, pembuatan dessert box ini bisa mudah melakukan produksi. Karena bahan baku mudah untuk didapat dan terjangkau. Dekat dengan sasaran pasar. Target utama konsumen yaitu remaja yang suka makanan coklat dan manis. Tidak menghabiskan biaya sewa, tempat produksi dilakukan di rumah sendiri. Jaringan transportasi yang strategis, memudahkan untuk melakukan pengiriman produk ke konsumen. Lalu selanjutnya analisis luas produksi. Pembuatan dessert box hanya mampu menghasilkan produk sebesar 20-30 box per hari dengan sistem pre-order. Lalu analisis kesiapan teknologi. Menggunakan oven kompor, mixer untuk menggiling bahan, dan menggunakan alat manual untuk memotong bolu dan memasukkan ke dalam box. Serta masih menggunakan finishing yang sederhana. Selanjutnya yaitu aspek manajemen. Dari poin perencanaan, nama usaha ini yaitu Dessert Box by Zeta Shop yang memiliki lokasi usaha offline store berada di Sidoarjo dan bisa juga di online store melalui media sosial dan e-commerce. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Di sini yang bagian atas sendiri yaitu ada direktur atau pimpinan. Selanjutnya ada manajer. Manajer ini yang bertanggung jawab atas semua proses produksinya. Nah, di bawah manajer ini ada beberapa bagian, yaitu ada bagian produksi, bagian pemasaran, dan juga bagian administrasi. Selanjutnya itu aspek SDM. Yang pertama itu SDM produksi, yaitu mampu melakukan semua proses pembuatan dessert dari awal pembuat adonan sampai pengemasan produk. Yang selanjutnya yaitu SDM marketing. Di sini mampu menganalisis target dan keinginan pasar, strategi pemasaran, serta mampu berkomunikasi baik dengan konsumen. Yang terakhir yaitu SDM administrasi, mampu mengelola keuangan, mengaplikasikan komputer untuk membuat laporan keuangan dan bertanggung jawab, serta jujur dalam segala. Selanjutnya adalah aspek finansial. Berikut adalah proyeksi keuangan. Berikut adalah tabel dari sumber pendanaan. Dimulai dari modal sendiri sebesar 2 juta rupiah, dimulai dari A, B, C hingga ke H, sehingga totalnya adalah sebesar 16 juta rupiah. Oke, yang selanjutnya analisis kebutuhan awal modal atau investasi. Untuk investasi ini, yang pertama ini untuk aktiva tetap. Nah, aktiva tetap itu sendiri untuk yang pertama panci kecil 2 dengan biaya 20.000, ada kompor 1 tungku dengan biaya 100.000, ada gas LPG dengan biaya 180.000, ada regulator serang dengan biaya 85.000, ada sendok 5 dengan biaya 10.000, mixer 200.000, loyang 5 250.000, pisau kue 2 24.000,
freezer box atau kulkas 1 dengan biaya 1.600.000. Nah, untuk jumlah aktiva tetapnya ini ada totalnya 2.469.000. Nah, yang lainnya ini untuk modal kerja berupa bahan baku. Yang pertama, bahan bakunya ini sebesar 3.750.000. Lalu ada biaya operasional yang berupa listrik dan air 500.000, upah karyawan 6 orang 2.100.000. Ada dan totalnya adalah 2.600.000. Nah, untuk total keseluruhan dari investasi ini digunakan untuk aktiva tetap, modal kerja, dan biaya operasional itu sendiri ada 8.819.000. Dan modalnya di sini sebesar 16 juta rupiah. Laporan keuangan yang pertama arus kas masuk. Penyusutan sampai dengan investasi dibagi umur ekonomis, yaitu 2.469.000 dibagi 4 tahun, dengan hasil 617.250 per tahun. Nah, untuk per bulannya 617.250 rupiah dibagi 12 dengan hasil 51.438 rupiah per bulan. Estimasi laporan laba rugi, terjual 20-30 box per hari. Diambil rata-rata 25 box dengan harga 20.000 per box. Berarti 1 bulan omsetnya 500.000. Nah, 500.000 per hari. Mohon maaf. Lalu 1 bulannya 500.000 dikali 30 hari yaitu 15 juta. Arus masuk sama dengan pendapatan dikurangi total biaya ditambah penyusutan, yaitu 15 juta dikurangi 3.838 rupiah. Hasilnya 11.198.560. Untuk yang selanjutnya yaitu perencanaan data proyeksi keuangan kategori cash flow. Untuk komponennya investasi pada tahun 2022 sebesar 8.819.000. Untuk pendapatannya di masing-masing tahun pada tabel sebesar 15 juta rupiah. Untuk total kas keluar tahun 2022 sebesar 23.819.000. Untuk tahun selanjutnya tertera pada tabel yaitu sebesar 15 juta rupiah. Untuk kategori kas keluar, pembelian aktiva tetap sebesar 2.469.000. Untuk gaji dan upah pada tahun 2022 sampai 2025 yaitu 2.100.000 sesuai tertera pada tabel. Untuk listrik dan air sebesar 500.000. Untuk penyusutan sebesar 617.250 rupiah. Total kas keluar pada tahun 2022 sebesar 5.686.000. Pada tahun 2023 sebesar 3.271.250 rupiah. Pada tahun 2024 sebesar 3.271.250 rupiah sama dengan 2023. Begitupun juga pada tahun 2025. Untuk surplusnya sama yaitu 18.132.750 rupiah. Saldo awal kas di tahun 2023 sebesar 18.132.750 rupiah, meningkat pada 2024 sebesar 36.265.500 rupiah, dan pada tahun 2025 sebesar 54.398.250 rupiah. Saldo akhir kas tahun 2022 sebesar 18.132.750 rupiah. Pada tahun 2023 sebesar 36.265.500.
pada tahun 2024 sebesar Rp54.398.250 pada tahun 2025 sebesar Rp72.531.000. Selanjutnya yaitu payback periode. Di sini payback periode sama dengan 16 juta dibagi 11.198.562 rupiah dikali 12 bulan sama dengan 17,15 bulan. Bisnis ini masih layak karena periode pengembaliannya yaitu kurang dari 4 tahun sebesar 17,15 bulan atau sekitar setahun 5 bulan lebih 5 hari. Selanjutnya yaitu average rate of return atau ARR. ARR sama dengan rata-rata keuntungan per tahun dikurangi nilai depresiasi tahunan dikurangi biaya perbaikan dibagi investasi awal dikali 100 atau arus kas masuk per tahun dibagi investasi awal dikali 100. Untuk perhitungannya yaitu 134.382.744 rupiah dibagi 16 juta kali 100 sama dengan 8,40%. Selanjutnya adalah aspek ekonomi dan sosial. Dampak ekonomi. Yang pertama adalah menambah pemasukan. Yang kedua adalah kebanggaan tersendiri karena sudah memiliki usaha di usia muda. Yang ketiga adalah tidak ada uang sewa yang dikeluarkan. Yang keempat adalah tidak ada PHK. Yang kelima yang terkadang menjadi kendala adalah di modal. Dan terakhir adalah harus modal sendiri, mulai dari bahan maupun alat. Yang selanjutnya di sini ada dampak sosialnya. Di sini untuk dampak sosialnya yang pertama, produk ini bisa diterima masyarakat karena sudah bisa banyak yang beli produk ini. Lalu yang kedua akan membutuhkan tenaga kerja baru yang dapat membantu meningkatkan produksi dan juga mengurangi pengangguran. Yang ketiga membutuhkan tenaga kerja baru. Terus yang selanjutnya harus pintar untuk membagi waktu. Dan yang kelima, suatu usaha pasti akan mengalami kerugian. Jadi di sini lebih ke evaluasi diri dan evaluasi kerja tim. Terus yang keenam, banyaknya pesaing yang ada di pasar yang mendorong kita untuk inovasi lebih baik lagi. Aspek lingkungan hidup. Analisa lingkungan operasional. Yang pertama, pemasok. Pemasok bahan baku untuk keperluan membuat dessert box yaitu berupa susu, gula, maizena, dan coklat. Lalu yang kedua, pelanggan. Pelanggan menurut target pasar adalah semua kalangan. Namun yang menjadi pelanggan utama adalah anak muda atau remaja yang suka makanan berbahan baku coklat serta manis. Lalu yang ketiga, pegawai. Dessert box ini bersama yang beranggotakan 6 orang. Analisa lingkungan industri. Yang pertama, makanan penutup. Banyak sekali industri makanan dalam kemasan terlebih lagi di set box ini. Jadi harus. Yang kedua, kekuatan pemasok. Tidak terpacu pada pemasok saja. Dengan demikian, bahan baku akan selalu bisa didapatkan. Yang ketiga, kekuatan pembeli. Produk yang dihasilkan tinggi, sehingga bisnis ini mampu memenuhi apa yang diinginkan oleh konsumen. Yang keempat, hambatan masuk. Hambatan masuk produk ini
selanjutnya ya, yaitu ada analisa lingkungan jauh. Yang pertama yaitu ekonomi. Daya beli dan permintaan warga yang relatif tinggi terhadap produk ini, lantaran dessert box harganya terjangkau dan seluruh kalangan sanggup menikmati. Yang kedua yaitu sosial budaya. Melihat konsumen yang banyak membeli produk tersebut bisa menjadi salah satu aspek yang penting dalam melakukan usaha. Terlebih lagi, banyak konsumen adalah anak muda yang suka coklat serta makanan yang manis. Yang ketiga itu teknologi. Peralatan masih menggunakan alat sederhana karena ini masih dalam bisnis rumahan yang modalnya masih terbatas. Yang keempat yaitu ekologi. Tempat kota yang berbahan plastik tersebut mudah diolah kembali, jadi tetap bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Yang kelima yaitu ada global. Dessert box bisa dikirim ke seluruh wilayah. Jika usaha ini terus berkembang menjadi besar, maka untuk mencapai pasar global kemungkinan akan bisa tercapai. Selanjutnya yaitu penutup. Yang selanjutnya itu kesimpulan, dessert box adalah makanan ringan yang memiliki karakteristik manis. Dalam hal ini, makanan dimasukkan di dalam box. Sebuah cara baru untuk memakan sebuah makanan ringan. Dessert box Zeta Shop menggunakan bahan baku coklat serta manis dan memiliki berbagai topping di atasnya. Dessert box Zeta Shop memiliki dua jenis yaitu brownies lumer dan dessert sultan. Tentu dalam bangun dan menjalankan usaha, perlu adanya strategi-strategi agar sebuah usaha tersebut diminati oleh konsumen serta dapat berkembang ke depannya. Dalam pembuatan laporan akhir mata kuliah studi kelayakan bisnis ini, di sini dapat dilihat dari berbagai hal yang perlu disiapkan seperti mengenai aspek pasar dan pemasaran, cara membuat SDM yang dibutuhkan, manajemen suatu usaha, dan tentu aspek finansial yang tentunya sangat penting untuk dibuat dan dilaksanakan. Dalam usaha dessert box ini mencakup banyak konsumen karena makanan berbahan baku coklat dan manis banyak disukai oleh kalangan masyarakat. Potensi usaha. Dessert box adalah sebuah usaha makanan dalam kotak. Banyak masyarakat yang menyukai makanan yang berbahan baku coklat dan manis. Dessert box menjadi sebuah cara baru dalam memakan sebuah makanan coklat. Ketika melihat strategi-strategi yang sudah dijelaskan di atas, maka usaha ini akan dapat berkembang ke depannya. Jika melihat sasaran usaha, dessert box ini memang semua kalangan. Namun yang menjadi sasaran utama ini adalah masyarakat muda yang menyukai makanan coklat dan manis. Apalagi masyarakat muda sering dihantui dengan rasa galau dan overthinking. Dengan manfaat dari coklat dapat mengembalikan mood seseorang yang nantinya akan membuat seseorang dapat produktif. Apalagi dessert box ini dapat dimakan bersama keluarga, teman, atau bahkan pasangan. Dengan begitu dapat dipastikan usaha dessert box ini dapat berkembang ke depannya. Oke, demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meanwhile, in our universe. Tes audio, tes. Ini karo tes. Ini karo gawe iki luwih umum. Tes. Halo. Tes. Halo. Tes. Buka ini. Halo. Tes. Arus kas masuk. Penyusutan sama dengan investasi dibagi umur ekonomis. Penyusutan sama dengan investasi dibagi umur ekonomis, yaitu 2.469.000.
Astagfirullah. Za, tolong di-cut.